Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info terbaru mengenai masa kerja dalam revisi usul NIP 3K rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini ada informasi terbaru dari BKN atau pernyataan dari BKN mengenai hal itu rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Bagaimana dikutip dari mediajpnn.com, penjelasan Kepala BKN soal masa kerja dalam penetapan NIP 3K. Guru honorer harus paham. Nah, di sini kebetulan informasinya Rabu rekan-rekan ya, 23 Februari. Jadi ini masih sangat baru. Dan kita cek info selengkapnya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN merevisi persyaratan pengusulan penetapan NIP 3K 2021. Revisi tersebut dikeluarkan BKN pada 14 Februari 2022 rekan-rekan ya. Pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN Bapak Bima Haryo Wibisana mengungkapkan inti dari revisi tersebut adalah agar para pejabat pembina kepegawaian atau PPK bertanggung jawab atas data-data calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disodorkan ke BKN. Jadi intinya surat edaran yang keluar kemarin teman-teman ya, atau revisi yang keluar tersebut sebenarnya itu ditujukan untuk PPK rekan-rekan ya. Itu ditujukan untuk PPK mengenai data-data calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diberikan kepada Badan Kepegawaian Negara. PPK harus memastikan data-data calon P3K benar-benar valid. Nah, itu teman-teman ya. Setiap PPK wajib membuat SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. SPTJM ini menyangkut masa kerja calon PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ucap Bima Haryo Wibisana kepada jpn.com Rabu 23 Februari. Jadi jelas rekan-rekan ya, yang membuat SPTJM adalah PPK. Dia menyebutkan setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K, baik guru maupun non-guru, wajib memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Nah, di sini rekan-rekan ya disebutkan bahwa wajib memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang kerja yang relevan. Dan ini ditujukan baik P3K guru maupun non-guru. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi pengalaman minimal 3 tahun di bidang kerja yang relevan itu ditujukan baik P3K guru maupun non-guru. Nah, itu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh mediajpnn.com ini. Sementara bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama, paling sedikit masa kerjanya 5 tahun. Paling sedikit 5 tahun rekan-rekan ya, untuk beberapa jabatan ini rekan-rekan ya, atau jenjang ini. Bima Haryo menegaskan ketentuan tersebut berlaku untuk semua jabatan P3K, baik jabatan fungsional, non-guru maupun guru. Nah, ini dikatakan Bima menegaskan ketentuan tersebut untuk semua jabatan P3K. Sebetulnya aturan itu untuk semua jabatan P3K. Apakah itu guru dan non-guru, ujarnya. Menurut Bima, aneh bila guru honorer protes dengan ketentuan masa kerja. Kalau memang benar-benar mengabdi, semestinya mereka sudah lebih dari 3 tahun menjadi guru honorer atau GTT atau guru tidak tetap. Namun itu perlu dicek
ulang oleh PPK-nya. Nah, sebenarnya jika memang ini menjadi persyaratan rekan-rekan ya, jika memang minimal 3 tahun menjadi persyaratan untuk pengusuran NIP 3K, seharusnya kan dari awal rekan-rekan itu yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun ini tidak boleh mendaftar, agar tidak heboh seperti sekarang rekan-rekan ya. Jadi kasihan rekan-rekan kita yang misalnya pengabdiannya 2 tahun tapi begitu ingin pengusulan NIP 3K tiba-tiba mendapatkan informasi seperti ini rekan ya, minimal harus 3 tahun. Namun ini pastinya berbanding terbalik jika rekan-rekan yang lain yang sudah mengajar misalnya 10 tahun atau 5 tahun ke atas. Jadi yang kasihan di sini yang masa kerjanya di bawah 3 tahun. Kalau datanya valid, bekerja sebagai guru dengan masa kerja minimal 3 tahun, mengapa harus takut? Ujar Bima mempertanyakan. Sebelumnya, sejumlah pengurus forum honorer memberikan tanggapan beragam soal revisi syarat usulan penetapan NIP P3K. Ada yang senang, tetapi banyak juga yang was-was. Kekhawatiran mereka karena tidak sedikit yang lulus belum pernah mengajar, bahkan masa pengabdiannya terputus. Rekan-rekan ya, kalau pengabdiannya terputus mungkin termasuk rekan-rekan yang sudah berhenti itu, misalnya sudah bekerja sebagai bukan guru lagi, tiba-tiba datanya di Dapodik masih ada, terus mendaftar dan lulus. Nah, ini masuknya mungkin seperti itu teman-teman ya. Pengabdiannya sudah terputus tetapi masih bisa mendaftar dan lulus, seperti itu. Sementara guru honorer yang senang terutama karena punya pengabdian panjang. Mereka mendukung revisi tersebut untuk menghalau masuknya guru bodong. Nah, kami mendapatkan informasi dari salah satu Pemda, yaitu kebetulan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, entah apakah ini juga sama di daerah rekan-rekan. Kebetulan ini keluar pada 21 Februari 2022. Perihalnya pengangkatan P3K. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar, sehubungan surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor 3132 sekian tertanggal 14 Februari 2022 perihal persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP 3K pada angka 1 huruf A, bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Berkenaan dengan hal tersebut, maka setiap atasan calon P3K harus membuat SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana format terlampir dan melampirkan SK pengangkatan pertama sampai dengan terakhir yang asli melalui email P3K SBW tahap 1@gmail.com untuk P3K yang lulus tahap 1 dan P3K SBW tahap 2@gmail.com untuk P3K yang lulus tahap 2 paling lambat 15 Maret 2022. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Nah, ini kan keluarnya dari pemerintah Kabupaten Sumbawa rekan-rekan ya. Nah, belum tentu juga di daerah rekan-rekan yang lain juga seperti itu. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.